Selamat siang. Salam sejahtera buat kita sekalian. Bersyukur sekali pada hari ini kita semua diberi kesehatan dan kekuatan untuk berkumpul di Aula SMK Negeri 3 Palangkaraya dalam rangka kegiatan pendampingan peningkatan kompetensi siswa SMK Negeri 3 Palangkaraya. Dan hari ini itu adalah kegiatan pendampingan untuk siswa-siswi kompetensi kalian teknik komputer dan jaringan. Ini yang kegiatan yang terakhir ya, karena dari beberapa hari yang lalu itu sudah dilaksanakan untuk 5 kompetensi yang lain. Ya, sama seperti ini juga mendatangkan guru tamu dari luar, dan hari ini kita bisa melaksanakan untuk kegiatan pendampingan teknik komputer dan jaringan. Terima kasih kepada Bapak Robi yang sudah meluangkan waktunya memenuhi undangan kami untuk menjadi guru tamu bagi siswa-siswi kami, dan yang hadir di sini adalah siswa-siswi kelas 10 para guru 10 TKJ. Jadi mungkin masih sedikit yang diperoleh mereka karena baru kurang lebih 6 bulan ini belajar di teknik komputer jaringan. Jadi nanti mungkin ilmu yang dikasih oleh Pak Robi bisa menambah wawasan mereka, membuka cakrawala mereka terkait dengan TKJ atau jaringan. Di sini juga ada guru pendamping yang hadir hari ini, ada Pak Ivan Trijaya, Ketua Kompetensi Keahlian, didampingi guru TKJ juga ada Pak Niko Agustinus, dan kurang lebih ada 30 orang siswa. Sebenarnya ini TKJ ini ada 2 kelas Pak, jadi satu kelas itu 36 enggak 70-an sebenarnya, cuman karena dibatasi jumlah kita jadi kita ambil separuh-separuh aja perwakilan dari setiap kelas 10. Baik, untuk anak-anak sekalian, kesempatan ini jarang ya kita mendatangkan guru tamu, ini mungkin satu semester itu satu kali dalam satu semester. Jadi kesempatan ini dipergunakan sebaik-baiknya. Selain kalian mendapatkan ilmu dari Bapak Ibu guru yang memang mengajar kalian di teknik komputer jaringan di sekolah, kalian juga akan mendapatkan ilmu dari guru tamu atau praktisi dari dunia usaha, dunia industri. Jadi dimanfaatkan kesempatan yang ada sekarang ini. Kalau misalnya ada pertanyaan atau ada masukan, saran segala macam, bisa ditanyakan langsung pada narasumber kita pada siang hari ini. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Sekaligus juga mohon maaf karena Ibu Kepala Sekolah tidak bisa hadir karena hari Senin kemarin beliau ada kegiatan di Solo. Ya, jadi kita Bapak Ibu guru yang di sini yang mendampingi anak-anak sekalian. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Iya, bertemu lagi. Tempo hari yang ini juga kita. Oh, kelas 10 Pak, yang kemarin kelas 11. Oh, kelas 11. Iya. Oke, baik. Terima kasih. Saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Saya Pak Robi Julianto. Backgroundnya adalah dalam pendidikan keteknikan. Saya teknik industri. Cuman bidang bisnis saya saat ini kurang lebih 10 tahunan ini di teknologi informasi. Ya. Saya senang bisa bertemu dengan adik-adik di SMKN 3. Kali pertama ini sekolah yang saya presentasi. Biasanya saya di SMKN 2. Nah, ini ketemu dengan teman-teman teknik komputer dan jaringan. Ya. Dan kalian akan saya beri wawasan tentang cyber security, keamanan digital atau keamanan internet yang biasanya terjadi kejahatan-kejahatan ini tiba-tiba, ya. Tiba-tiba semua orang satu orang panik, terus keluarganya panik dan masyarakat panik karena dihack, karena disebar video pornonya, karena dimintain uang. Ya, di sini ada yang pernah kejadian? Boleh angkat tangan yang pernah kejadian? Belum pernah ya? Oke, syukurlah kalau belum pernah dikerjain sama hacker. Ya, tapi satu saat di dalam perjalanan hidup pasti akan ketemu kasus. Ya.
Dan dunia internet semakin cepat berkembang, semakin cepat juga kejahatan internet juga berkembang. Nah, dia sejalan paralel. Nah, karena sekarang kalau dulu kita bisa yang namanya perampokan, kecopetan, namanya uang, perhiasan. Tapi sekarang aset kita adalah apa deh? Aset kita yang ada saat ini adalah di sini yang pernah kehilangan HP ada nggak? Ada yang pernah hilang HP? Ketinggalan, hancur, HP-nya tiba-tiba hack, panik. Ya. Aset kita saat ini adalah data. Ya, itu yang perlu dipahami dulu. Apa itu definisi data? Ada yang berani angkat tangan? Data itu apa? Silakan. Data itu apa? Jawab aja bebas. Data adalah kumpulan informasi. Kumpulan informasi. Ya, satu lagi yang cewek. penyimpanan aplikasi dan berbagai macam yang mau disimpan ya, data itu disimpan. Sesuatu yang mau disimpan. Ya. Selain disimpan di apa? Selain disimpan, data itu di apa? Diolah. Ya. Tadi kumpulan informasi, betul. Jadi data adalah kumpulan informasi yang belum bermanfaat. Pada saat data diolah menjadi satu informasi yang bermanfaat, itu disebut informasi. Ya. Jadi data itu seperti bahan baku, belum ada manfaat. Kayak tepung, gula, terus itu telur, sebelum diolah kan belum jadi roti itu, ya. Maka dia masih bahan baku, maka itu disebut tepung, gula, dan telur itu data. Setelah jadi roti, itulah yang namanya informasi. Ingat-ingat ini ya, definisi ini ya. Jangan salah, jangan keaduk-aduk, kecampur-campur. Data, iya. Data adalah informasi. Informasi apa? Data. Oh, jangan sampai salah pengertian itu. Paham? Yang dicuri di keamanan digital ini yang kita jaga adalah apa? Data kan informasi? Data. Yang kita jaga adalah data. Setelah dia jadi informasi di tangan hacker, ya, maka dia bisa jadi bahan untuk sandera, bahan untuk minta tebusan. Ya, oke. Bisa ditayangkan slide-nya, Pak. Oh, baik. Ya, jadi ingat ya, definisi data dan definisi informasi, supaya diawali dengan definisi yang benar, data dan informasi. Oh, baik. Ya. Nah, penting ini slide yang kali ini saya bawakan adalah pentingnya memahami fitur keamanan digital untuk melindungi privasi dan keamanan data. Nampak jelas ya? Jelas? Ya, jadi pentingnya memahami fitur keamanan digital. Jadi kalau Anda punya laptop, punya PC, punya handphone, itu kan ada fitur keamanan. Siapa di sini yang sudah men-setting fitur keamanannya? Minimal login masuk ke handphonenya itu pakai password, atau pakai face, atau pakai sidik jari. Sudah semua belum? Angkat tangan yang sudah. Nah, yang belum tolong disetting ya. Kalau nggak paham tanya temennya. Supaya handphone Anda itu tidak gampang dimasukin orang, dipakai oleh orang lain.
Ya. Biasanya di rumah itu, ngapain kata bapak ibu di password. Bapak ibu juga mau tahu, ya. Nah, jangan kalian nggak kasih tahu buat orang tua. Maksud dan tujuan orang tua itu baik untuk melihat apakah WhatsApp atau Telegram atau chat apapun yang kalian lakukan itu benar enggak, ya. Jangan merasa terintimidasi oleh orang tua. Pengen tahu, kepo aja nih papa sama mama. Jangan. Mereka ada fungsi kontrol di situ, ya. Kasih tahu passwordnya dalam orang tua. Tapi kalau yang lain, jangankan password, yang lain-lain juga jangan kasih tahu, bahaya, ya, karena itu aset Anda. Next, Pak. Ya, ini adalah pendidikan saya, latar belakang saya teknik industri dari Parahyangan Bandung, Direktur CV Sentral Telematika. Bisnis saya di bidang IT, ada 3 unit bisnis saya di teknologi keamanan, di software, pengembangan software, dan terakhir adalah CentralNet itu. Kita bikin website atau kita bikin untuk jaringan, untuk bantu jaringan. Habis dari sini saya meeting dengan Icon Plus ini untuk bagaimana pengembangan internet di Kalimantan Tengah, khususnya di Palangkaraya, mau saingan sama IndiHome. Teman-teman nanti bisa bantu. Ya, saya sebagai ketua DPD, ketua DASI ini adalah Generasi Digital Indonesia Kalimantan Tengah yang bergerak mengedukasi masyarakat supaya melek digital, ya, supaya paham dengan digital, ya, nggak gaptek lah istilahnya. Ketua AISINDO Kalimantan Tengah itu Asosiasi Sistem Keamanan Indonesia, bergerak di teknologi keamanan. Terus saya mengurus juga IAI, Ikatan Ahli Informatika Indonesia di Kalimantan Tengah, bersama Pak Rizky Mahendra. Mungkin pernah Pak Rizky Mahendra di sini bicara. Oke, itu ada kontak saya. Silakan kalau ada mau tanya nanti bisa kontak saya, ya. Nah, jadi hari ini saya membawa tagline semangat bahwa kejahatan cyber itu nggak boleh menang. Kejahatan apapun nggak boleh menang, gitu, ya. Jangan sampai kita dikalahkan oleh kejahatan. Apalagi kita ngerti teknologinya, betul nggak? Jadi kalian mesti paham dengan teknologi. Saya rasa jari kalian itu sudah jago dengan kecepatan yang high speed, yang kecepatan tinggi, generasi milenial dan generasi alpha. Ya, kalian ini masuk milenial dan alpha ini. Itu semua belajarnya itu di gadget. Semua interaksinya lebih banyak di gadget daripada interaksi dengan manusia lainnya. Ya apa? Enggak. Ya. Bahkan nanti piaraannya pindah ke digital. Kasih makan hewan piarannya di handphone. Ya, ada yang punya piaraan digital? Anak saya ada, yang SMA, yang sekarang kelas 2 SMA, ya dia ngasih makan, kok bunyi? Kak, mau bunyi itu? Iya, papa saya ngasih makan. Tapi binatang piaraannya itu ternyata di Shopee. Tahu? Ya. Artinya dia punya manfaat setelah dia kembangkan itu dan dia rajin, dia akan dapat poin. Anak saya nomor pertama tidak pernah mau rugi di digital. Dia dagang digital dari kelas 3 SMP, kelas 2 atau 3 SMP dia udah dagang di digital, ya, jualan Netflix, Spotify, yang akun-akun murah. Saya nggak tahu dapat dari mana, tapi dia bisa akses, dia bisa dapat. Saya nggak ngajarin, ya. Jadi saya berharap kalian juga mencari peluang-peluang di digital. Apa yang bisa dikerjakan? Apa yang bisa mendapat untung dari teknologi digital, ya. Nah, membangun kesadaran, mengelola keamanan aset digital berupa data dan informasi oleh pengguna sangat penting pada era IoT, Internet of Things, dan Industri 4.0, ya.
mengelola aset, terutama data, itu sangat penting. Jangan disepelekan. Flash disk data Anda itu jangan disepelekan. Handphone di file manager itu aset. Ya. Minimal asetnya adalah apa? Rekaman hidup Anda. Rekaman hidup adik-adik. Kan foto-foto masa lalu ada di situ. Ya. Kalau kehapus ke delete, aduh, sama pacar dulu foto. Sama mantan dulu pernah foto. Hilang. Ya. Sedih, ya kan? Atau kontak kehapus semua, sedih nggak? Sedih, nggak bisa chat sama teman, mesti ngumpulin lagi, ya. Nah, yang berbahaya adalah kalau misalnya aset itu diambil oleh pihak lain, dipergunakan untuk kejahatan, atau atau dipergunakan untuk memeras Anda. Data dan informasi merupakan aset sangat berharga bagi individu, perusahaan maupun organisasi. Ya. Saat ini adik-adik itu aset adalah aset individu. Kalau di perusahaan saya ada aset namanya data perusahaan, itu aset saya sebagai yang punya perusahaan atau di organisasi. Kita sebagai pengguna membuat data dan informasi harus bisa mengenali, memahami dan mengelola dengan baik dalam 3 hal. Berbagai macam ancaman yang kita mesti tahu akibat yang ditimbulkan, ya, dan resiko yang terjadi, ya. Mesti paham dulu nih adik-adik, ya. Ancamannya kira-kira kalau data ini saya diambil itu apa? Berbagai ancamannya apa aja? Misalnya akun WA ada yang pernah dihack, mengaku-ngaku sebagai Anda. Terus itu pinjam uang, minta uang, ya, itu. Nah, itu pernah kejadian ya. Jadi, ya, salah satu keluarga saya pernah kejadian dan teman-temannya dikuras sampai 30 sampai 40 juta. Gak sadar ditransfer karena nggak teliti dengan informasi. Ya, jadi kalau Anda chat itu mesti sadar penuh dengan informasi. Jangan terbuai dengan kata-kata yang ada di chat itu. Jangan sampai terhipnotis dengan kata-kata yang ada di chat. Hati-hati, berpikirlah secara sehat. Ya. Apalagi yang perempuan kena rayu, hati-hati juga. Atau kena iming-iming hadiah. Hati-hati, baca betul. Ini undian kah? Hadiah langsung kah? Ya, ujung-ujungnya nanti Anda diminta transfer. Hati-hati ini. Belum deh, pindah dulu ke awal lagi ya. Akibat yang ditimbulkan. Kira-kira apa nanti yang akan, dampak apa yang akan kalian rasakan kalau misalnya terjadi data Anda itu diambil, ya. Dan resiko apa yang akan terjadi? Malu, bisa hilang uang, bisa rusak nama baik, ya. Kalau di selebritis, di aktor aktris itu ada Gisel, pernah lihat video Gisel? Pernah. Sangat saya ini kan ya, tidak apa-apa. Sekarang 17 plus, 18 plus, enggak. 9 detik apa 10 detik? Nah, Gisel, yang cowok nih kok senyum-senyum aja? Jadi kalau pegang HP pasti dapat itu. Nggak bisa lagi yang namanya filter 17 tahun ke atas tuh nggak bisa. Begitu di sosmed viral, blast semuanya, dapat kalian. Ya, atau ditempelin link aja, menuju ke situ sudah, ya kan, dapat sudah. Bisa juga video visual itu dibuat menuju ke hacking, ke hackernya, bisa. Ataukah masuk ke satu situs yang menyediakan video itu, habis itu di situ Anda diambilin datanya, bisa.
Ya. Jadi hacker itu masuk dengan sesuatu yang menyenangkan. Itu pintu gerbangnya. Siapa psikolog? Janji-janjinya, videonya sure, tampilannya bagus, tapi itu Anda mau diambil datanya. Jadi adik-adik mesti sadar. Next. Perbedaan data dan informasi. Data adalah sesuatu yang dapat diolah menjadi informasi yang berarti, bisa dalam bentuk teks, nomor, simbol, gambar, ataupun format lain. Sesuatu yang bisa memberi gambaran tentang sebuah objek atau entitas. Nah, itu yang disebut dengan data ya. Ada teks, ada nomor, ada simbol-simbol, ada mungkin video. Contoh informasi tentang data dari termasuk data diri, nama, alamat, tempat tanggal lahir, tempat pekerjaan, dan lain-lain. Jangan segampang Anda gampang menunjukkan KTP Anda. Karena apa? Di situ identitasnya lengkap. Jangan segampang Anda jawab kalau orang bertanya nama ibu kandung Anda. Hati-hati. Itu password juga untuk masuk. Terutama di akun bank. Ya. Tiba-tiba juga orang akan nanya OTP. Kasih aja OTP-nya. Nanti Anda dapat hadiah. Anda akan OTP itu on time password. Password yang dibuat sekali aja, yang dikirimkan oleh pihak-pihak seperti bank, ya, institusi tertentu. Itu untuk memvalidasi bahwa itu benar Anda, ya. Tapi kalau OTP diminta oleh pihak lain dengan mengatasnamakan satu instansi atau perbankan atau apa yang lain, hati-hati, jangan dikasih. Itu pintu masuk, dikuras ATM-nya, dikuras rekening duit di rekening Anda. Ya, teman saya 4-5 bulan yang lalu tergiur dengan hadiah Telkomsel, dimintain OTP dimintain data diri dan OTP yang terkait dengan BCA nomor rekening, habis amblas 20-an juta dikuras, nggak ada bersisa. Baru sadar setelah sejam kemudian, benar lah itu, kok nggak ada reaksi lagi dari Telkomselnya. Cek di rekening sudah ditarik, ya. Ditarik kemana? BCA tahu, rekening siapa? Rekening si A di Palembang. Apakah bank mau bantuin? Gak bisa, karena dengan kesadaran si teman saya itu memberikan OTP dan identitas dirinya, artinya mengizinkan untuk seseorang masuk dan menarik, memindahkan rekeningnya. Ya, saya beberapa tahun yang lalu pernah menangani kasus yang sama mirip. Saya tanya BCA, bisa nggak diblok rekening itu, Pak? Para penjahat cyber ini punya ratusan akun rekening bank. Loh, saya bilang, bukannya dia sendiri hanya cuma satu identitas? Betul, dia punya satu identitas. Dia beli, dia pinjam, atau dia fotokopi KTP satu kampung. Dia hargai mungkin bisa 5.000 sampai 10.000 orang kampung. Ini saya pinjam ya KTP-nya, saya ada urusan di kopi. Ada 1.000 KTP dikali berapa akun rekening yang dia bisa buat. Di Danamon dia bisa buat, di BCA dia bisa buat, di BSI dia bisa buat, di Bank Mandiri bisa buat. Mati kita. Jadi ada ribuan mereka punya akun rekening. Gak mungkin. Sulit tertangkapnya, ya. Maka langkah awal adalah kita menutup celah atau kita punya kesadaran bahwa kita akan dimanipulasi. Itu penting. Kita boleh.
setiap orang secara konsisten membuat data ketika mereka bangun, menyimpan nomor telepon, mengklik gambar di nomor HP, di nomor share location, juga di HP ya, share location yang dikirim ke seseorang, pesan, teks, voice, email, e-money, ya. Jadi itulah tiap hari kita memproduksi data, ya. Siapa yang di sini yang dalam harinya tidak ngetik di HP, tidak ngirim pesan? Ya ada kan? Semua pasti pegang HP ngetik, ya. Kalau saya tanya nelpon, belum tentu dalam satu hari nelpon, ya nggak? Tapi kalau ngetik, pasti. Itu adalah data dari teks, itu setiap hari Anda produksi. Data terbentuk tanpa secara eksplisit pada proses inisiasi. Bahkan data tentang sisa baterai laptop atau HP data seperti itu mungkin tidak berguna bagi Anda, tapi dengan beberapa orang sangat valuable, terutama yang akan melakukan serangan ke aset digital Anda. Ya, mereka mengamatinya sampai di situ, sampai baterai Anda juga bisa diamati dengan teknologi. Ya. Pada saat baterai Anda lowbat, Anda sibuk dengan charger mencari sana sini, itulah momennya dia bisa masuk. Disitulah momen tepat waktunya dia bisa tidak diperhatikan untuk bisa masuk mengambil data. Nah, oke, next. Data versus informasi. Perbedaan antara data dan informasi sangat subjektif. Untuk sebagian orang adalah informasi dan sebaliknya. Jadi gini, data itu belum dipakai, informasi itu sudah, ya kan? Misalnya gini, data rumah sakit, data alamat dari SMKN 2, SMKN 3, jurusan TKJ, data, ya. Habis itu pada saat Anda mau mengajukan surat permohonan misalnya atau tes masuk, maka data itu penting nggak untuk menuju ke sini? Penting, ya kan? Nah, itu jadi informasi. Data alamat itu menjadi informasi alamat. Ya, informasi alamat ini bisa menjadi kembali lagi menjadi data alamat jika Anda mau share location. Ya, mau map, mau akses di Google Map, maka yang diketik adalah informasi dari alamat di sini yang sudah Anda tahu. Itu jadi data lagi. Nah, jadilah map, ya, jadilah peta atau share location. Ya, share location ini menjadi data lagi, dimanfaatkan oleh orang yang Anda kirim share location itu untuk menuju ke sini. Nah, jadi gitu, paham nggak? Ya, data menjadi informasi ini, informasi yang baru ini jadi data kembali bagi orang lain, digunakan lagi untuk aplikasi lain. Ya. Hasil output dari aplikasi yang berdasarkan informasi yang terbaru itu jadi data lagi, gitu ya. Sesimpel itu saja. Ya, next. Nah, ancaman-ancaman terhadap data, ancaman alami, kalau gempa bumi, banjir dan segala macam, ya. Kalau yang tinggal di Mendawai, tinggal di daerah-daerah banjir, simpanlah data dengan benar, di backup di mana gitu ya, supaya pada saat flash disknya keceluk, laptopnya kena air, kebanjiran, itu nggak hilang datanya, ya. Di sini pernah ada yang merasakan kehilangan data, sudah kerja sampai 90%. Habis itu besok harinya datanya rusak. Pernah nggak kejadian kayak gitu? Belum ya? Ya semoga tidak ya. Saya pernah. Dan hari itu sudah hampir deadline, harus ngumpul tugas, mesti bikin lagi dari awal. Nangis deh. Tapi ya itulah resiko ya. Ancaman dari perangkat keras dan perangkat lunak. Software failure, Windows crash data yang tidak bisa diakses, ya.
Bisa jadi operating system Anda, Windows Anda bisa hang, bisa juga crash, bisa juga kemasukan virus rusak. Maka harus diinstal ulang. Ya. Hati-hati juga data yang Anda simpan di internal HDD di laptop atau di PC. Di backup di flash disk. Serangan virus, hard disk dan sektor, pencurian laptop atau server. Ya, itu adalah ancaman dari perangkat keras dan perangkat lunak yang sifatnya bisa data Anda hilang di perangkat lunak maupun di perangkat keras. Jadi peliharalah gadget Anda dengan baik, jangan sembarangan, ya, supaya datanya terselamatkan. HP boleh hilang, kita rugi HP kada apa-apa, tapi rugi data, nangis, capek ngumpulinnya lagi, ya nggak? Ya, laptop boleh aja terbakar, laptop boleh aja ini, asal datanya kita masih punya. Ya, maka selain HP, saya juga external hard disk ini sudah menemani saya 4-5 tahun, tidak pernah lepas dari, dia selalu dekat dengan saya, karena ini data saya eksternal. Dari yang sifatnya pribadi sampai perusahaan. Ancaman dari pemilik data, ancaman paling besar adalah pemilik data sendiri, tidak adanya kesadaran dan akan keamanan data. Ya, layar komputer tidak dikunci, perangkat yang bisa diakses oleh umum. Ya, jadi kita membiarkan laptop atau PC kita itu terbuka. Jadi begitu ganti temannya masuk. Ya, mohon di password. Sudah di password nggak? Laptop atau PC-nya sudah, ya, itu penting. Begitu tidak dipakai dalam waktu 3-4 menit, dia akan terkunci. Penting ya. Membuang struk ATM dan kartu kredit di tempat sampah, itu juga celah yang diambil oleh hacker untuk bisa masuk ke kartu kredit dan ATM Anda. Data itu bisa diolah. Ya. Social engineering, social engineering itu adalah semacam itu penipuan melalui chat dan segala email. Itu dia nanya data, nanya identitas kita, ya, menanyakan tanggal lahir, melihat informasi di KTP atau SIM, bisa digunakan untuk mereset password akun bank atau kartu kredit. Ya, jadi jangan sembarangan jawab, jangan sembarangan kasih data. Ancaman dari orang lain, predator berinovasi sehingga cara yang mereka lakukan tidak dikenali modusnya dan cukup membuat orang tidak sadar atau tidak merasa terganggu. Email dan telepon dari orang tidak dikenal. Siapa di sini yang pernah ditelepon? Orangnya tidak. Saya pernah ditelepon begini. Selamat siang Pak Robi. Oh, selamat siang. Bapak masih ingat dengan saya? Oh iya ya, Pak Denny ini. Iya Pak Denny, apa kabar Pak Robi? Oh baik Pak Denny, ada yang bisa dibantu? Saya bilang. Oh iya Pak, saya butuh bantuan, tapi nanti 5 menit lagi ya Pak, saya telepon. Saya kebetulan masih dalam perjalanan. Oke. Yang ada di benak kita, yang ada di benak saya adalah Pak Denny, teman saya, teman baik dan klien saya. Selang 10 menit kemudian dia telepon. Pak Robi apa kabar? Ini yang Pak Denny tadi. Oh iya Pak Denny, gimana? Ada yang bisa dibantu? Saya ini lagi kesulitan. Bisa nggak dibantu? Anak saya masuk rumah sakit. Saya butuh 2.500.000. Kalau kita berasumsi bahwa di otak kita ini tidak dengan kesadaran, artinya, oh ya bisa, karena ini teman, ya kan? Tapi saya itu senang untuk investigasi seseorang yang menelpon saya. Oh butuh 2,5 juta. Ya Pak, saya ini dananya hanya di ATM hanya 1 juta Pak. Di mana ya Pak Denny-nya?
satu pertanyaan pancingan sebenarnya yang saya lempar. Oh nggak apa-apa Pak, 1 juta pun nggak masalah. Oh, oke, saya bilang 1 juta. Nah, kalau 1 juta ini Pak, kayaknya nggak bisa full 1 juta. 900 gimana Pak? Baik, 900 nggak apa-apa. Ya. Di mana saya transfer? Oh nanti Pak, saya kasih nomor lewat WA. Kalau Anda dalam pikiran Anda masih itu Pak Denny, pikiran saya Pak Denny, saya pasti buru-buru ke ATM untuk transfer, karena orang butuh bantuan, ya enggak? Tapi saya punya strategi lanjutan dengan pertanyaan biasanya. Saya nggak bisa Pak transfer saat ini, saya hanya bisa transfer besok pagi. Ya. Nah, kita selalu menguji informasi yang dia sampaikan itu untuk memvalidasi atau memverifikasi ini orang benar apa tidak. Sehingga saya sudah mulai tahu pada saat itu ini bukan Pak Denny. Ya, pernah kejadian nggak kayak gitu? Maka saya akan mengeluarkan jurus berikutnya adalah alasan yang paling. Oh ya maaf Pak, ATM saya dipegang istri. Nanti ya tunggu istri saya pulang dari kantor. Bapak sabar ya? Oh iya Pak. Kalau bisa cepet ya Pak, anak saya sudah masuk ICU ini. Ya, silahkan Anda nanti akan mencoba bernegosiasi dengan orang tersebut. Kalau dia sudah mulai nanti di akhir-akhirnya itu gelagapan dan mulai mendesak, hati-hati. Itu bukan teman Anda. Ya, dia pakai data Anda, nomor handphone Anda untuk mencoba memanipulasi. Oh ya Pak, hari saya polisi dengan pangkat Kombes Arif, dia bilang, saya butuh Pak untuk Pak Kapolda untuk perjalanan dinas. Ada yang telepon lagi sama saya waktu saya makan malam. Oh ya, baik Pak. Apa yang bisa saya bantu Pak? Pak Arif. Pak Kapolda minta uang tiket Pak, 1.500.000 Garuda, Jakarta Palangkaraya. Oh baik Pak. Bapak tahu bahwa saya teman Pak Kapolda. Saya akan telepon langsung Pak Kapolda malam ini juga. Langsung dia tutup. Meskipun saya nggak pernah kenal pun dengan Kapolda. Ya, jurusnya bertanya dan jurusnya juga bergerak balik. Seperti itu. Paham? Jadi jangan lemah, jangan takut dengan kejahatan, hajar. Minimal dengan kata-kata. Impersonality menyamar dan meyakinkan dari institusi yang resmi. Yang saya cerita tadi ya, dari kepolisian yang nyamar. Shoulder surfing di ATM atau di ruang publik. Shoulder surfing ini adalah dia ngamatin Anda. Kalau Anda banyak duit, Anda itu dikuntit di ATM. Ada yang memata-matai. Ya, ada yang memata-matai. Oh, setiap jam ini orang ini bertransaksi. Saya akan coba ambil data dari ATM itu, gimana caranya di-hacknya. Itu mereka punya teknologi dan dia akan kuras rekening dari seseorang tersebut. Tapi dia sudah amatin sekian lama. Ya, itu namanya shoulder surfing. Atau bisa juga kita ATM. Di sini semua punya ATM nggak? Ada ATM ya. Yang antri di belakang ini nengok begini. Oh itu pinnya. Bisa. Dia mata-matin dari kejauhan bisa, dari dekat juga dia bisa. Atau dia ngambil stroke buangan kita. Jadi stroke itu sebaiknya kalau mau dibuang di tempat disobek-sobek dibuang. Jangan hanya diremas dibuang. Paham? Ya. Bahaya. Itu informasi bagi hacker.
Next. Penggal ya. Bisa geser ya. Oh ya, ini shoulder spoofing adalah salah satu metode yang digunakan oleh hacker untuk memperoleh informasi tentang targetnya dengan menggunakan teknik-teknik pengamatan langsung seperti memeriksa tingkah laku seseorang dan untuk mendapatkan informasi. Teknik pengamatan langsung ini umumnya digunakan dan efektif dilakukan di dalam tempat-tempat yang penuh sesak. Ya, tempat-tempat yang penuh sesak. Hati-hati ATM yang penuh. Ya. Karena saat ini akan relatif mudah untuk mengamati tingkah laku seseorang yang akan dijadikan sebagai target atau korban. Atau di tempat keramaian Anda mengisi data, hati-hati juga. Yang diintai adalah saat seseorang mengisi form informasi tentang dia. Ya, kalau kita ngisi form, kan ada nama ibu kandung, nomor HP, alamat, tempat tanggal lahir, itu diintip. Memasukkan PIN mereka pada ATM atau sesuatu mesin point of sale. Ya, misalnya kita transaksi di kasir, ada mesin edisi, kita kan ketik PIN itu. Nah, atau kita gesek enggak? Ya, transaksi untuk di mesin kasir seperti itu. Kalau di ATM yang dia intip PIN pada saat kita mencet mau masuk login ke ngambil uang. Menggunakan kartu nama pada suatu telepon prabayar publik, ya. Jadi dia menyamar, dia bisa minta data dengan pihak-pihak Telkomsel, atau dia bisa juga ngambil data dari penjual pulsa, ya. Kan biasanya kalau dulu nomor HP dicatat tuh di form, itu list target bagi mereka untuk bisa dihack, diambil. Memasukkan kata sandi pada suatu kafe. Siapa yang sini yang suka nongkrong di kopi shop, di kedai kopi, hati-hati juga, ya. Karena hacker Anda bukan di situ. Hacker Anda bisa masuk di sistem jaringan kafe. Bisa di situ, bisa dia di situ sebagai pengunjung, bisa juga dia di tempat lain. Mengamati kafe itu, login di sistemnya kafe itu bisa, dan dia bisa masuk ke laptop dan gadget yang Anda masukin. Jadi sebaiknya bermodal sedikit lah kada apa-apa. Artinya itu kada usah wifi ya. Kalau Anda itu seorang yang penting, jangan sering pakai wifi di tempat umum. Gunakan kuota data aja. Nah, itu lebih aman. Ya, next. Ini adalah cyber safety checklist. Jadi dalam lambangnya coronavirus ya, karena konteksnya ini dalam waktu itu dipresentasikan pada saat pandemi oleh Interpol. Interpol ini adalah international polisi internasional. Jadi kalau kita lihat dari cyber safety checklist ini adalah manage sosial media profil, ya. Kalau Anda orang penting di sosial media itu jangan foto asli, jangan. Itu berbahaya karena akan di-cloning menjadi akun lain, ya. Maka sering di Instagram maupun di Facebook orang bilang kan, oh itu enggak, itu fake, IG itu fake, bohong, bukan saya. Yang fake juga ngomong itu IG-nya fake. Ya, hati-hati. Kalau sebaiknya pakai pasang foto, ya foto yang bagus lah, mungkin dari sisi apa, jangan yang seperti pas foto ataupun langsung gitu ya, karena itu akan dipakai oleh hacker untuk meng-cloning Anda. Cek privasi dan security setting, ya. Di laptop Anda, di gadget Anda itu setting lah untuk mode fitur keamanan, ya. Habis itu avoid opening and delete suspicious email or attachment. Kalau ada email asing, terutama di spam, hapuslah, buang, masukkan ke tong sampah,
di tong sampahnya juga dibuang. Jangan lupa nangkring di tong sampah aja. Pasti yang punya email udah ribuan emailnya nih, ya, punya akun email. Siapa yang sering buka email? Angkat tangan. Sering buka email, ya. Yang dilihat apa? Tugas, all email. Coba lihat di spam, coba lihat di tong sampah. Itu kosongin. Ya, karena pintu masuknya biasanya di situ untuk virus. Apalagi di Google ada fasilitas warning, jadi ada warna merah kalau di spam itu yang ada indikasi akan membahayakan. Backup online and offline file regularly and securely. Jadi kalau Anda punya Google Drive, punya penyimpanan data maya, itu pastikan bahwa Anda penyedianya aman, ya. Dan kalau punya data juga rajin di backup. Ya, Dropbox, Google Drive, ya, itu media-media penyimpanan kan yang kita bisa sewa. Ya. Itu pastikan bahwa drive untuk penyimpanan data kita itu aman. Strengthen your home network, ya, perkuat password wifi Anda di rumah, maupun kalau bagi yang punya kafe, tempat usaha, rajin ganti password untuk login wifi. Use strong password, ya, nanti ada kita bicara tentang kombinasi password. Keep your software update, ya. Salah satu celah masuk adalah software bajakan, ya. Usahakan kalau punya uang nabung, beli software Windows yang ori, antivirus yang ori, ya, supaya laptop PC-nya aman. Ya, oke, next. Membuat cadangan data adalah sebuah proses modifikasi data-data yang penting, ya. Data-data yang tidak penting Anda hapus, bisa buang. Disimpan ke media penyimpanan seperti CD, DVD, flash disk, hard disk, HDD eksternal, cloud storage. Data backup memudahkan pengguna untuk memulihkan data ketika terjadi insiden. Misalnya data tidak sengaja terhapus, hilang atau rusak ketika ada malware atau virus, pencurian data, masalah-masalah dalam sistem. Jadi tolong backup datanya, ya. HP bisa penuh dengan data, pindahkan datanya ke laptop atau ke PC, ya. Rajin memindahkan. Nah, sekarang lagi tren tuh, ada Microsoft OneDrive, Dropbox, Google Drive. Semua orang nyimpan nggak lagi di flash disk, nggak lagi di external hard disk, nggak lagi di internal hard disk laptop atau PC, menuju nyimpannya di Google Drive, Dropbox, ya. Jadi tiap bulan atau tiap tahun bayar tempat penyewaannya, space-nya. Sudah ada yang pernah pakai Dropbox atau Google Drive yang gratisan? Nggak apa-apa. Kalau misalnya kapasitasnya hanya 5 GB, misalnya pakai aja itu buat nyimpan-nyimpan, ya, bisa. Next. Nah, pengamanan konektivitas WiFi. Rajin ganti password administrator. Nah, gunakan password yang kuat. Gunakan mekanisme enkripsi yang baik. Jangan broadcast SSID agar lebih aman, ya. Terapkan hotspot atau autentifikasi menggunakan 1 kali. Tempatkan access point pada area yang tidak terlihat, terjangkau dengan mudah oleh pengguna. Ya, jadi WiFi itu menjadi celah bahwa hacker bisa masuk. Jadi kita harus melakukan beberapa langkah supaya WiFi Anda itu tidak menjadi pintu gerbang masuknya hacker. Oke, next. Nah, amankan perangkat mobile Anda, gadget Anda itu mesti diamankan. Adik-adik mesti amankan gadget, karena gadget ini juga peluang besar untuk bisa masuknya hacker. Ya.
update aplikasi di Android dan iOS. Kalau punya iPhone, di aplikasi di operating system iOS, ya. Pasang antivirus untuk Android, cari aja di Play Store antivirus, pasang. Amankan konektivitas Bluetooth, ya, jangan suka buka Bluetooth karena bisa jadi Bluetooth juga kalau ada yang iseng, Anda akan diambil datanya oleh yang teman-teman yang dekat situ, ya, atau hacker yang dekat situ, pintu masuknya Bluetooth. Gadget protection, ya. Jadi gadget protection itu dipaswoodin pakai sidik jari, muka, pakai pin, ya. Oke, next. Berikutnya deh. Nah, ini adalah gunakan password. Use strong password yang kuat, ya. Gunakan kombinasi huruf kecil, huruf besar, karakter, angka, dan minimal 8 karakter. Ya, lebih dari 8 karakter boleh. Ada kombinasi huruf kecil, huruf besar, simbol, angka, kombinasi, ya, sehingga tidak mudah. Sebaiknya jangan pakai apa? Jangan pakai tahun lahir, tanggal lahir lah. Itu akan mudah kebaca, ya. Akan mudah diperkirakan oleh hacker. Perbarui password minimal 1 kali dalam sebulan. Ganti password minimal 1 kali dalam sebulan. Pastikan Windows Firewall dan Defender berfungsi. Pastikan kalau punya laptop atau PC, cari Windows Firewall dan Defender ini aktifkan supaya tidak gampang pada saat ada browsing internet, tidak gampang itu kena serangan, ya. Tidak gampang orang itu ngirim malware atau virus. Oke, next. Keamanan akun media sosial, ancaman media sosial. Di sini ada yang nggak punya media sosial? Kalau nggak ada, angkat tangan. Semua punya ya? Yang punya Facebook siapa? Angkat tangan. Yang punya Facebook? Yang punya Facebook 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yang punya IG? Wah, oke. Jadi IG lebih populer ya. Yang punya Twitter? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang punya LinkedIn? LinkedIn? Gak ada. Ini LinkedIn, lambangnya LinkedIn. Ada? Oh, 1. Ya. Hari ini, besok bikin akun LinkedIn. Ya. Gunanya apa? Gunanya sebagai pada saat Anda nanti mencari pekerjaan, itulah kurikulum vitae Anda atau daftar riwayat hidup Anda di situ. Dan Anda punya peluang untuk direkrut menjadi karyawan karena LinkedIn Anda bagus. Ya. Bisa jadi ada tawaran nanti untuk bekerja. Ya. LinkedIn nih, bagus nih untuk mencari pekerjaan. Pinterest? Ada yang punya akun Pinterest? Untuk apa biasanya? Cari foto aja, contohnya wallpaper atau Oke. Sudah beli wallpaper yang berbayar dari Pinterest? Belum ya. Ya. Di sini banyak picture gambar ya yang bagus-bagus gitu. WhatsApp, semua pakai WhatsApp nggak? WhatsApp masuk media sosial apa enggak? Masuk. Ya. Sekarang Facebook, IG dan WhatsApp itu berubah jadi namanya Meta ya. Perusahaannya namanya Meta. Jangan terima permintaan pertemanan tanpa melihat dengan jelas profil orang tersebut, klarifikasi lebih baik. Bagi yang cowok, jangan gampang menerima fotonya kalau cewek cantik. Selidikin dulu. Bagi yang cewek, ada cowok ganteng, minta pertemanan langsung di invite atau di add. Ya, mesti selidikin dulu. Siapakah temannya yang sama dengan kita? Ya. Banyakkah teman yang sama dengan kita?
Makin banyak teman yang sama dengan kita, artinya bisa dipercaya. Tapi kalau cuma 1-2, apalagi nggak punya teman yang sama, saya biasanya nggak mau. Saya nggak mau confirm atau konfirmasi di Facebook tuh. Matikan geotagging di X dan di media sosial. Ya. Jadi di Facebook, di media sosial itu bisa jadi mengotomisasi geotagging, artinya position, location Anda itu ke-detect terus. Sehingga kalau Anda orang penting, kalau saya ini teroris atau yang incar orang itu, saya tahu perjalanan hari-hari Anda itu kemana. Maka saya akan mengadakan satu lokasi untuk cegatan. Itu diamati dari media sosialnya. Ya. Jangan menggunakan foto profil yang asli. Ya. Jangan yang asli. Ya nggak apa-apa dimodif atau sudut dari angle dari fotonya tuh ke samping kah, menghadap apa, silakan. Ya. Jangan utuh. Kayak pas foto atau misalnya jelas sekali, bahaya. Bisa di cloning. Jangan gunakan nama lengkap karena akan mudah pelacakan oleh hacker. Username harus unik dan tidak mudah ditebak. Gunakan strong password yang kuat, kata kunci yang kuat atau sandi yang kuat. Gunakan two-factor authentication. Ya, jadi bisa disetting di Windows menggunakan two-factor authentication. Jadi pada saat ada login yang aneh, ya dari gadget yang berbeda menuju ke email kita atau ke media sosial kita, itu akan ngasih tahu di email kita bahwa ini ada gadget asing yang masuk. Apakah benar itu Anda? Kalau misalnya tidak, tolak. Ini bukan saya, maka Google akan tidak mengizinkan masuk. Ya. Ancaman dari media sosial itu adalah pencurian identitas. Ya. Anda dicuri identitasnya untuk dimanfaatkan. Penipuan. Siapa yang tahu pedofilia? Ada seorang laki-laki, entah apapun statusnya, ya, menggarap anak di bawah umur, predator, pedofilia. Ya, artinya dia, ya, adalah untuk perilaku yang abnormal. Ya, silakan nanti di Google di searching sendiri pedofilia itu apa. Perekrutan dan propaganda ini digunakan oleh teroris untuk merekrut dan mengkampanyekan perjuangannya. Maka polisi kadang sulit mendeteksi. Oh, tiba-tiba ya, ternyata di sana itu sebenarnya baik, tetangga saya baik, kok kemarin malam diambil polisi ya, ternyata dia teroris. Karena dia menggunakan rekrutmen dan propaganda itu melalui online. Ya. Malware, ya, media sosial juga bisa jadi pintu masuk virus, spoofing, clickbaiting, social engineering, yang semuanya itu proses manipulasi. Ya. Anda dikirim email, Anda dapat voucher belanja ke Matahari senilai 500.000. Senang nggak? Senang. Begitu diklik masuk virusnya. Hati-hati, baca dulu. Ya. Resmi dari Facebook, Anda mendapatkan hadiah ini. Nah, begitu diklik linknya itu bukan website resmi officialnya Facebook, ternyata menuju ke website hacking atau hacker punya. Hati-hati juga itu. Ya. Jangan senang mendahulu kata orang itu. Cek dan recek dulu. Ya, next. Nah, ini adalah malicious email attachment. Jadi ada hal-hal yang di dalam email yang berisi penawaran dan segala macam itu dicek dulu. Ada yang aneh nggak di subjeknya, di isi emailnya, sapaannya, ya.
terus di link URL-nya ini ada yang aneh nggak? Dan dia biasanya ngasih tahu, Google itu biasanya ngasih tahu merah. Saya ada beberapa buka email di spam, itu ada yang merah, ada yang kuning. Tapi saya masa bodoh, di spam saya hapus semua. Email berisi lampiran program execute malware yang disebarkan ke banyak pengguna, di-download dan diklik bisa merusak data dan sistem. Bentuknya hoax mail dan spam mail. Ya. Kalau adik-adik nanti belajar lebih dalam tentang cyber security, ini akan lebih dalam lagi dikupas. Akan lebih dalam lagi diberikan ciri-cirinya apa sih email yang spam. Email yang mengandung malware atau virus itu ada cirinya. Ya. Kita diajari untuk investigasi sebelum kita mengklik email itu, ya. Hati-hati. Ya, next. Mengenali malicious email attachment, ya, asing pengirimannya, nggak kenal kita siapa yang ngirim, gitu ya. Penawarannya menarik, ya voucher lah, ya liburan gratis lah, ya hadiah langsung, ya. Peringatan dini, aplikasi email klien biasanya akan memberikan informasi ini, yaitu seperti di Google itu dia merah. Nah itu hati-hati, jangan dibuka sembarangan. Periksa, selalu klik link yang ditampilkan di pesan, apakah ini link tersebut valid atau aman. Ya, itu aman apa enggak? Mesti dicek. Ya, next deh. Solusi untuk mengatasi serangan, putus koneksi internet. Kalau Anda sadar Anda mulai di hacking, dimata-matai lewat ini, putuskan koneksi internet. Scan komputer, ya, scan komputer dengan antivirus dan anti spam yang paling update. Ya, belilah antivirus yang legal. Ya, nanti dia akan scanning mana yang email yang bervirus, mana email yang sah, mana yang data yang bagus, mana yang data yang sudah tertempel virus. Jangan beri informasi apapun. Jangan reply email, apalagi memberikan confidential data seperti nomor KTP, nama ibu kandung, nomor kartu kredit. Ya, jangan balas email kalau kira-kira Anda nggak yakin. Apapun yang dia minta jangan dikasih, ya, data apapun jangan dikasih. Windows firewall dan Defender berfungsi, ya fungsikan ya, wajib difungsikan. Pastikan Windows firewall dan Defender tetap on dan berfungsi, ya. Di situ nanti sebagai operating system protection supaya OS Anda itu nggak diserang. Terutama data Anda nggak diserang lebih dalam. Next, ya. Ternyata itu slide yang terakhir. Terima kasih, kejahatan tidak boleh menang. Itu semboyannya. Jadi Anda hari ini saya berikan informasi ini supaya Anda punya kesadaran, adik-adik punya kesadaran bahwa data itu penting, data itu wajib dijaga. Dan data itu mesti kita selalu pelihara, ya. Mana yang penting dipertahankan, mana yang penting dibuang, ya. Karena milenial, generasi milenial dan generasi alfa itu segudang seabrek data, semuanya itu disimpannya kalau bisa di HP, ya kan? Karena sibuk sudah dengan aktivitas bersosial media atau berkomunikasi secara online, sehingga tidak lagi memperhatikan data. Sementara data itu penting. Siapa yang pernah di sini nonton podcastnya Pak Nadiem Makarim, Mas Menteri? Mas Menteri sudah beberapa tahun tidak bersosial media. Ya, kenapa alasan beliau? Karena sosial media berpotensi mengganggu psikologi. Kalau Anda punya masalah, curhatlah dengan manusia, jangan curhat sama sosial media, bahaya. Ya, jangan sedikit-sedikit. Generasi ini
saya bilang, saya nggak tahu, anak saya bilang begini, anak saya kelas 2 SMP. Saya sudah searching, papi, apa yang kamu searching? Generasi kami, generasi milenial dan alpha ini generasi lebay. Dia ngomong 2 hari yang lalu sama saya. Namanya Steven. Steven, kamu bisa jelaskan yang kamu maksud generasi lebay itu apa? Dikit-dikit posting. Dikit-dikit posting, curhat. Dia bilang, itu lebay bagi saya. Anak saya umur 14 tahun dia bilang gitu, generasi kami generasi lebay. Tapi generasi kami juga generasi yang cepat sekali mendapat informasi dan menyebarkan informasi. Ya, saya bilang. Maka ketidakhati-hatian itu ada di potensi di generasi kalian. Ya. Jangan sampai kejadian dulu baru sadar. Ya. Setelah dikerjain sama hacker baru sadar. Ya, sebaiknya sadar. Pacaran juga ya, jangan dikit-dikit pacaran yang sifatnya rahasia. Wah. Atau berantem di Facebook, berantem di IG, ya. Ada foto-foto setelah putus sama pacarnya, foto-foto mesraan yang privat diupload, balas dendam ya. Ya diambil sama hacker. Satu saat itu, pada saat Anda sudah jadi pejabat, oh dulu ada ini ditayang sama dia. Mati malunya. Ya, awal tahun saya menangani satu anggota TNI kena video porno, kena chat video porno. Untung komandannya nggak tahu, tapi sekampung sudah tahu dan malunya bukan main. Bapak ibunya udah nggak bermuhak atau orang itu karena tetangganya nanyain, benar kayak itu videonya anakmu dijebak sama satu cewek di video chat porno, telanjang, ya hubungan jarak jauh lah ya, seks jarak jauh lah. Dia rekam dan itu jadi bahan perasan. Dari negosiasi 10 juta, negosiasi 5 juta, negosiasi 2 juta sampai 1 juta, saya bilang jangan bayar, nggak usah bayar. Kita ikutin prosedur aja. Laporkan melalui email bahwa itu ada orang yang menggunakan data saya kepada Facebook atau IG. Waktu itu lewat IG. Ya, lewat IG. Videonya ya, jadi saya ini sering nonton video gratis kayak begitu gitu untuk menganalisa dari sisi mana ya gitu. Itu cowok. Kalau cewek, saya 2 bulan 3 bulan yang lalu kasusnya keluarga, seorang ibu usia 50-an lah. Itu sama, chat porno juga sampai video shooting telanjang. Ya. Itu keluarga saya. Saya bilang dia sudah panik, keringat dingin, lapor ke Polda. Saya bilang, di Polda kamu ditangani enggak? Enggak juga. Enggak ngerti juga. Kamu kasih enggak video kamu itu ke polisi? Ya saya tunjukkan aja, jangan kasih. Percuma. Ya. Karena pengalaman saya 5 tahun yang lalu, polisi belum bisa mampu. Seminggu yang lalu saya diskusi dengan salah satu anggota kehormatan dari Barreskrim Sus Lab Forensik Digital. Itu saya lupa paknya, ahli cyber, studinya di Inggris. Dia bilang, sampai hari ini kami juga belum punya tim yang kuat untuk bisa mengatasi cyber. Karena dia bermutasi, kejahatannya itu selalu berubah-ubah dan berinovasi kejahatannya. Ya. Dan saya peringatkan, jangan sekali-sekali mencoba masuk ke dark web ya. Jangan yang ingin tahu, jangan masuk ke dark web. Dark web itu manusia seperti binatang, kalian menjadi komoditas untuk supaya bayar dan nonton itu. Jangan mencoba-coba ke situ. Ya. Hanya informasi saja ini ya. Saya peringatin jangan masuk ke dark web.
web gelap, itu dunia mana manusia semua jadi binatang. Ada online, sudah tidak berakhlak dan berperi kemanusiaan di situ. Jadi kalau ada nonton film yang ada tentang online yang tidak berperi kemanusiaan, itulah simbol sebagian dari dark web. Ya, manusia ini kan ada yang waras, ada yang nggak waras. Nah, di dunia online itu ada juga yang nggak warasnya. Dan dia membuat situs untuk ditonton oleh orang yang nggak waras juga dan punya duit. Jadi hati-hati. Mungkin itu saja, Pak Ivan, Pak Niko. Jadi hari ini saya membangun kesadaran ke adik-adik supaya di keamanan itu lebih baik kita mencegah supaya tidak terjadi kasus di diri kita daripada sudah kejadian kita panik, kita stres, orang tua kita juga stres. Ya, maka hati-hati simpan data, terutama data-data yang sifatnya pribadi sekali. Ya, demikian. Terima kasih, Bu. Nah. Mungkin ada tanya jawab? Silakan kalau ingin bertanya. Silakan bertanya. Kalau untuk peluang kerja, kalian sungguh-sungguh aja belajar, ya. TKJ ini nggak akan kekurangan pekerjaan, pasti, ya. Karena kalian bisa masuk ke hardware, dan kalian bisa masuk di konfigurasi software juga. Terutama kebutuhan jaringan di Indonesia ini masih besar. Ya, perlu teknisi, perlu engineer yang mengerti network dengan baik, mengamankan network, ya, memelihara network jaringan, menginstalasi dengan baik sesuai dengan perkembangan teknologi jaringan yang terus berkembang. Ya, tempo hari yang menguji itu Pak Ivan itu anak kelas 10 Pak 11. Yang waktu kita webinar Agustus itu Pak. Oh, campur. Ya. Nah, itu kan teknologi-teknologi yang dulunya network equipment itu tidak bisa dimonitoring, sekarang bisa dimonitoring yang lebih simpel dengan harga lebih murah gitu ya. Terus nanti mereka akan berevolusi lagi itu menuju ke perangkat-perangkat yang lebih canggih. Di zaman-zaman kalian nanti itulah yang kalian manage, yang kalian akan jaga, bahwa orang jaringan itu orang vital. Kenapa vital? Siapa di sini yang pernah ngerasain IndiHome waktu itu down? Ngerasain kan? Pembelajaran jarak jauh juga terganggu, ya. Chatan juga terganggu, Facebook ada bisa juga, segala macam, ya. Maka sekotaan atau se-Indonesia ini panik. Kada bisa terkoneksi. Siapa yang punya peran? Orang network, orang jaringan. Maka dia akan kerja siang malam untuk supaya up lagi, on lagi jaringan. Ya, orang jaringan itu kayaknya santai, tapi begitu sudah ada kasus, dia wajib bisa jadi nggak tidur. Gimana supaya memperbaiki secara hardware, menyeting, mengkonfigurasinya supaya kembali normal. Tuh. Ya. Maka orang jaringan itu orang yang vital, yang semua banyak orang itu bergantung sama mereka. Seperti itu. Jadi di dunia, oh ya, oke, baik. Silakan deh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Jona dari kelas 10 PKJ 1. Saya ingin bertanya, Pak. Ya. Kalau semisal kita sudah terlanjur pernah masuk ke dark web, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita klik, Pak. Ya, maksudnya kita sadar bahwa itu bukan manusia, kita sadar bahwa itu tidak baik untuk kedepannya, akan membuat kita abnormal dan secara psikologi kita akan jadi cacat mental. Ya kan? Artinya mungkin itu menjadi satu tantangan dan keasikan sendiri. Tapi kalau itu sudah menjadi masuk di bawah sadarnya adik, maka ada potensi nggak adik akan berperilaku seperti itu juga? Ada. Ya. Kalau dark web kita digital orang.
Ya. Lalu artinya kita yang masuk ke dalam web orang. Perkiraannya, apakah data-data kita bisa dibeli oleh pemilik web tersebut? Pada saat masuk web, pada saat kita mau cari informasi yang lebih detail, biasa nggak disuruh daftar dulu akunnya? Ya sudah. Kalau sudah nempel itu database buat mereka, dan terus itu ditawarin. Sekali lagi Pak, yang terakhir, Ya. misalnya kalau tidak disuruh mendaftar, apakah itu aman saja atau tidak? Biasanya yang dark web ini privat web ya, maksudnya itu dia ada beberapa lapis harus masuk dulu baru dia mau buka. Ya, jadi kalau hanya orang yang umum aja nggak mungkin bisa gampang masuk di akses itu. Baik Pak, terima kasih. Dan itu kejahatannya, kriminalnya internasional ya, bukan nasional. Jadi hanya saya membangun kesadaran saja. Silahkan mungkin mau mencoba, tapi resikonya ditanggung sendiri. Silakan, menarik itu. Perkenalkan, nama saya Rudini dari 11 TKJ 2. Mungkin Bapak sudah Ya, apa kabar? Tim riset ini, saya ingatnya riset. Ya. Ya, ini saya langsung ke pertanyaan saya. Kita pengguna yang Windows ini mungkin gak asing yang namanya tuh Windows Defender atau mungkin yang kita kenal itu Firewall. segala antivirus. Nah, sekarang ini mungkin lagi ngetren gitu yang namanya tuh virus Trojan, yang dimana tuh virus yang berbentuk sebagai antivirus itu gimana kita antisipasinya? Terus kita kenal itu kan ke mana, pihak mana kita yang bisa menjawabkan gitu? Ya, menurut pengalaman Trojan ini adalah virus yang populer dan berevolusi dari dulu. Ngetop memang Trojan ini, saya tahu. Ya, jadi dia berevolusi makin canggih juga mengikuti perkembangan. Sejauh kita menggunakan antivirus yang legal dan berbayar, menurut saya satu, itu bisa kita report ke pihak penyedia antivirus. Kalau saya pakai Norton, ada yang pakai Kaspersky, ada yang pakai AVG, itu terserah ya. Tapi lihat, diperbandingkan pilihan antivirus itu, lihat mereka ini mengcover berapa virus sih. Kalau kita beli Norton, kita bandingkan dengan Smadap itu kamus virusnya itu lebih sedikit daripada Norton. Bisa jadi Norton lebih sedikit dari Kaspersky yang paketnya lebih mahal. Ya, nah itu silakan memperbandingkan itu berapa list virus yang dia akan bisa kenali. Seperti itu, Rudini. Oh ya, sama kadang gitu pengguna itu juga kayak apa bisa otomatis gitu, download sendiri kadang pintu ada gitu. Gimana ya kira-kira? Dalam dunia internet menjadi salah satu konsekuensi kalau kita membuka sesuatu, ya kan? Apalagi kita berhubungan yang namanya artificial intelligence dan machine learning. Machine learning ini algoritma. Jadi pada saat kita mencari sesuatu, maka dia akan mengejar, menyodorkan lagi kita itu lagi, ya. Jadi gini, iklan itu kalau kita sering lihat, kita ingat nggak? Ingat kan? Iklan itu kalau disodorkan terus, suatu saat beli nggak? Beli, ya kan? Begitu kita udah mulai coba, anggaplah kita masuk mencoba-coba di dark web atau di situs porno, ya terus disodorin itu, karena sudah ditempel machine learning algoritma bahwa kita sukanya itu, ya. Jadi itu. Jadi kaget-kaget nanti orang tua buka laptop kan pas pakai, kenapa disodorin ini situs porno? Ya ngaku aja sama orang tua, gak usah banyak alasan. Ya Pak, mah saya buka, saya cari. Anak sekarang milenial dan alpha ini lebih baik terus terang daripada mencari alasan sana sini. Kenapa kamu buka itu?
Ya saya ingin tahu. Salah ingin tahu. Nah nanti orang tua akan mengarahkan, oh seperti ini loh nak, kalau kamu buka ini nanti kamu jadi kecanduan, nanti kamu bisa jadi biseksual, bisa jadi gay, bisa jadi homo, bisa jadi lesbi, ya bisa. Karena awalnya melihat situs porno laki perempuan, nanti lama-lama perempuan sama perempuan pengen tahu katanya alasannya. Nah, kejadian kan sudah masuk lebih dalam. Tapi semua itu disediakan oleh internet online. Itu dia. Silahkan lanjutkan pertanyaannya kalau ingin bertanya. Atau ada, Ade? Silahkan. Ya. Ya, sudah cukup? Cukup. Ya. Internet itu bisa jadi berguna sekali, bisa mengganti, bisa Anda bisa dibuatnya juga cacat mental. Jadi mesti harus punya kesadaran, ya. Belajar saja secara teknis tidak cukup, belajar juga tentang manusia. Jadi sehingga Anda tidak dimanipulasi oleh teknologi internet. Bahwa sebenarnya apa yang ditawarkan internet itu kan maya, ya kan? Pacaran bisa maya, seksual bisa maya, judi bisa maya, ya. Habis itu belajar bisa maya juga dari jauh-jauh. Itu kan fasilitas-fasilitas semua, dan itu tinggal kita pilih mau yang mana, ya. Dan apakah setiap browsing, setiap Anda cari sesuatu di media sosial itu di sebelah kiri kanan Anda itu papa sama mama? Enggak ada. Bahkan belum tentu juga kiri kanan itu adalah teman Anda, belum tentu, bisa sendirian, ya kan? Autis sorangan, ya. Jadi saya bilang bahwa Anda tuh harus punya kesadaran sebagai manusia. Ya, jangan mudah dimanipulasi oleh video, gambar, dan teks. Itu dia. Ingin tahu boleh, ingin tahu. Ya, mau coba, siap dan resikonya. Ya, silakan. Bagi orang riset mungkin coba, silakan coba. Wah, itu dievaluasi. Oh, ternyata ini yang boleh, ini yang enggak. Ya, oh, ini yang bisa menjerumuskan, oh ini yang bisa mengembangkan saya. Gitu. Ya. Eksperimen di dalam dunia online itu penting supaya kalian juga belajar. Nah, tapi kalau sudah mulai addiction, mulai kecanduan, hati-hati. Game, seks, judi, ya, abnormal activity, itu candu loh, ya. Oke, ada pertanyaan? Ya, satu lagi. Satu lagi. Ya. Perkenalkan, nama saya Imadendra Purnama dari 11 Sekali 2. Ya, Ade. Halo. Nah, saya ingin bertanya, kan misalnya kita ingin mendownload sebuah aplikasi di Google. Ya. Terus tiba-tiba kayak ada pengalihan ke sebuah web, dan itu kayak untuk mengarahkan untuk download aplikasi. Nah, tiba-tiba nggak sengaja ke download itu kan Pak, terus download di handphone kita. Nah, terus ada peringatan kayak handphone Anda kena virus gitu kan, download aplikasi yang nggak tahu dari mana gitu. Nah, terus disuruh bersihkan gitu dari handphone langsung. Apa virusnya memang sudah dibersihkan total atau memang masih ada yang ngangkut? Gimana gitu? Saya kok melakukan itu secara eksperimen saya, kok kayak gak bisa dipercaya ya kayak begituan. Menurut saya, ya, jangan-jangan itu hanya pembersih dari, nampaknya seperti pembersih virus, sebenarnya itu media iklan. Benar nggak? Sebelum itu muncul iklan dulu, nah, kan? Terus di Android kita bersihkan,
kayaknya kita yakin kan itu bersih, tapi gini loh, logikanya gini loh. Sesuatu yang gratisan belum dibayar, kita tidak bayar secara profesional ke aplikasi itu saya masih belum serap gitu. Beda kalau kita bayar. Kalau antivirusnya kita bayar untuk dipakai di laptop, di PC dan juga mobile. Ya kan, antivirus kan sekarang ada yang untuk mobile. Ya, Norton itu saya beli yang untuk mobile juga. Nah, itu saya yakin. Tapi yang gratisan, jangan-jangan itu hanya kayak game aja, dibuat mainan aja kita. Sebenarnya itu fake gitu. Dia fungsinya buat apa? Buat iklan aja supaya dia populer, ataukah dia nyedot database kita. Maksudnya nyedot data kita tuh ya, nomor HP, namanya, siapa pemiliknya, yaitu buat database dia. Nanti berikutnya dia jualan apa lagi. Seperti itu sih. Saya nggak yakin kalau yang gratisan. Sorry. Terima kasih, Pak. Ya. Seperti itu. Ada lagi? Ya, di dunia website juga sama. Ya, saya dapat proyek ke website. Sehari sebelum serah terima, website saya hajar sama hacker. Panik saya, tapi ya sudah, saya bangun lagi. Karena konsep dasarnya, desainnya saya ngerti. Ya, itu lambat memigrasi aja saya dari hosting teman saya ke hostingnya, private hosting punya saya, karena lebih secure di saya. Terus saya lambat memindahkannya, kena hack habis, backupnya pun dihajar. Seperti itu. Mungkin itu, Bu. Ya. Baik, terima kasih Pak Robi yang sudah menyampaikan paparan kali ini buat anak-anak kelas 10 dan 11 TKJ yang beberapa orang hadir. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Robi pastilah tahu pasti banyak manfaatnya buat kita semua, terutama untuk anak-anak yang kelas 10 untuk terbuka wawasannya ya. Dan mengharapkan juga nanti Pak Robi jangan bosan-bosan kalau kita ada undangan lagi untuk kegiatan yang seperti ini lagi, karena kita memang setiap semester ada program untuk mendatangkan lebih tamu. Mungkin nanti kan karena ini sudah ada 30 orang, mungkin semester depan bisa 30 orang siswa lagi yang belum bergabung di sini. Baik Pak, ada yang ditambahkan? Atau Pak Nikola? Cukup atau ada yang sebagai anak-anak? Karena besok sudah mulai ulangan ya, anak-anak kelas 10, 11 dan 12 juga. Jadi ini adalah sekaligus menutup rangkaian kegiatan di sekolah, program sekolah. Karena dari tanggal 8 sampai tanggal 14 Desember kita akan menghadapi ulangan akhir semester. Jadi buat anak kepada sekali lagi Pak Robi, Pak Niko yang sudah mendampingi anak-anak, juga siswa kelas 10 yang sudah dari awal sampai akhir mengikuti kegiatan kita. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kembali ke kelas atau gimana Pak? Atau sudah habis? Oh ya, foto bersama dulu kalau Pak Robi ya. Iya. Sama bapaknya. Ya, maju dulu bukan anak-anaknya. Biar baris dulu ke depan. Kita foto